Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alfiah Tunisa dari kelas 1A. Di sini saya akan membahas mengenai microplate reader. Disimak ya teman-teman. Nah, sebelumnya apakah kalian tahu apa itu microplate reader? Jadi, microplate reader ini adalah alat laboratorium yang berfungsi untuk menentukan nilai absorbansi dari sampel yang ditempatkan dalam microplate. Sampel yang akan diuji ini dapat berupa darah, serum, hingga plasma. Nah, alat ini juga memiliki prinsip kerja seperti spektrofotometer. Namun, pada microplate reader ini dapat melakukan analisis dengan jumlah sampel yang lebih banyak. Nah, apa itu microplate? Jadi, microplate ini biasanya berbentuk persegi panjang dengan lubang yang jumlahnya berbeda-beda. Lubang tersebut biasanya disebut dengan wells. Ada berbagai macam bentuk microplate seperti F, bawah, dasarnya datar, C, bawah, bagian bawah dengan ujung membulat minimal, V, bawah, bagian bawah berbentuk V, U, bawah, bagian bawah berbentuk U, dan ada juga plat mikro sumur dalam yang kadang disebut blok, serta plat sumur 192 dan 768. Apa sih fungsi dari microplate reader ini? Fungsinya yaitu untuk pengujian ELISA. Nah, biasanya juga memungkinkan untuk inkubasi hingga 45 derajat Celcius dan shake microplate. Nah, pada microplate reader ini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu ada ELISA atau Enzyme Linked Immunosorbent Assay, yaitu suatu teknik biokimia berbasis plate yang sering digunakan dalam bidang imunologi untuk mendeteksi dan mengukur konsentrasi antigen dan antibodi dalam sampel. Nah, yang kedua yaitu ada ECLIA atau Electrochemiluminescence Immunoassay. Alat Cobas Chest 111 adalah instrumen dengan akses random dan kontinu yang ditunjukkan untuk pengujian in vitro. Sistem ini biasanya menyediakan data untuk parameter kimia klinik dan elektrolit dalam serum, plasma, urin, atau darah, atau HbA1c. Alat ini telah dioptimasi untuk beban kerja kecil hingga 50 sampel per hari menggunakan analisis fotometrik. Nah, yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada ELVA. Minivides adalah immunology analyzer yang bekerja secara otomatis dengan menggunakan teknologi pembacaan Enzyme Linked Fluorescence Immunoassay atau ELVA. Sampel dan reagen ditempatkan dalam reagen strip, siap pakai, dan fase padat berupa solid phase receptacle atau SPR. Proses pengetesan dilakukan secara otomatis dan hasil pembacaan fluoresensi, yaitu Relative Fluorescence Value atau RFV, akan dikonversikan menjadi hasil akhir tes kualitatif maupun kuantitatif. Fungsi untuk memeriksa parameter imunologi seperti T3, T4, LH, FSH, fluoraktin, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada prinsip kerja. Bagaimana sih prinsip kerja dari microplate reader ini? Berawal dari sistem optik yang dimanfaatkan oleh banyak produsen menggunakan serat optik untuk menyuplai cahaya untuk sumber lempeng mikro yang berisi sampel. Lalu berkas cahaya yang melewati sampel memiliki diameter yang berkisar antara 1 sampai 3 mm. Suatu sistem deteksi untuk mendeteksi cahaya yang berasal dari sampel akan menguatkan sinyal dan menentukan absorbansi sampel. Selanjutnya, suatu sistem pembacaan mengubahnya menjadi data yang memungkinkan interpretasi hasil pengujian. Panjang gelombang yang biasa digunakan pada microplate umumnya antara 400 sampai 750 nanometer. Namun, beberapa dari alat ini bekerja dalam rentang ultraviolet dan melakukan analisis antara 340 sampai 700 nanometer. Nah, pada prinsip microplate reader ini menggunakan sistem berkas cahaya ganda dari sumber cahaya melewati diafragma yang kemudian ke lensa kondensor lalu difilter ke fiber bundle
dan ke lensa fokus, lalu menuju microplet dan ke detektor. Pada microplet reader ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu bagian depan. Bagian depan ini terdiri dari lamp and filter well camber cover, yaitu fungsinya untuk melindungi komponen internal seperti lampu dan roda filter dari cahaya lingkungan luar. Yang kedua yaitu ada measurement camber door, fungsinya yaitu untuk memasukkan dan mengeluarkan pad carrier, tempat meletakkan plat mikro. Yang ketiga yaitu ada display, yaitu untuk menampilkan berbagai menu dan hasil data pembacaan microplet. Dan yang terakhir yaitu ada keypad, fungsinya untuk membantu saat memilih menu yang diinginkan pada display menu. Lalu selanjutnya ada bagian alat pada bagian belakang. Yang pertama yaitu ada USB port, fungsinya untuk menyambungkan alat microplet reader pada alat komputer lain dengan kabel USB. Yang kedua yaitu ada on atau off switch, yaitu untuk menghidupkan dan mematikan alat. Selanjutnya ada power supply, yaitu sebagai tempat menghubungkan komponen terkait daya listrik dan pengoperasian alat. Yang terakhir yaitu ada cooling outlet, untuk mengatur suhu alat dan mencegah panas berlebih. Selanjutnya ada alat pada bagian samping. Yang pertama yaitu ada lamp atau lampu sebagai sumber cahaya yang dibutuhkan pembaca plat mikro untuk mengukur nilai absorbensi atau fluoresensi dalam sampel. Yang kedua yaitu ada filter well untuk mengontrol panjang gelombang cahaya yang digunakan selama pengukuran absorbensi atau fluoresensi. Yang ketiga yaitu ada plat carrier, yaitu untuk meletakkan dan menahan microplet selama pengukuran. Nah, bagaimana sih cara penggunaan alat pada microplet reader? Di sini bisa dilihat gambar dari menu yang ada pada microplet reader. Prosedur pada penggunaan alat yang pertama yaitu ada pembuatan protokol yang dimulai dari pemeriksaan. Kita harus membuka protokol baru, memprogram parameter lama pada panjang gelombang, guncangan, dan inkubasi. Lalu, tata letak plat dan perhitungan. Selanjutnya, parameter penghitungan dan interpretasi hasil, serta menyimpan protokol. Selanjutnya, memulai protokol siap pakai dengan tombol cepat F1 sampai F3. Setelah mengatur semuanya, gunakan tombol fungsi F1 sampai F3 yang disediakan. Untuk protokol siap pakai, demo atau favorit, lalu untuk mengukur rutinitas tes dengan cepat. 3 protokol default dapat dihubungkan ke tombol F1 sampai F. Selanjutnya ada memulai protokol dengan tombol F1 sampai F3. Yang pertama yaitu tekan tombol, misalnya tombol F1 atau demo 1 di menu utama. Nah, jika wadah plat berada di dalam instrumen, tekan tombol plat in atau out, masukkan lempeng microplet yang telah berisi reagen di setiap well-nya. Lalu letakkan hingga sudut A1 berada di kiri atas sudut pembawa lempeng. Lalu tekan tombol start, masukkan hitungan yang tidak diketahui dengan tombol angka. Lalu yang kelima, tekan tombol start atau OK untuk menerima pilihan dan memulai pengukuran. Jika ingin membatalkan proses, tekan tombol F2. Plat mikro diukur dan hasilnya dihitung secara otomatis sesuai dengan protokol yang telah ditentukan. Selama proses terus berjalan, bisa menekan tombol stop untuk membatalkan perhitungan. Lalu tekan tombol F2 untuk menutup tabel hasil, lalu tekan tombol panah kiri 2 kali untuk kembali ke menu utama. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar sebelumnya. Pada setiap alat terdapat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing alat. Kelebihan dari alat microplet reader ini yang pertama yaitu hemat waktu. Dapat melakukan analisis sampel dalam jumlah yang banyak. Yang kedua, memudahkan pembacaan pada berbagai panjang gelombang. Yang ketiga, pengoperasian sederhana, pengulangannya baik, dan kecepatan deteksi serta efisiensinya tinggi. Yang keempat, lebih sedikit sampel dan reagen yang digunakan.
ada juga kekurangan dari microplate reader ini. Yang pertama yaitu harga yang relatif mahal, yang kedua memerlukan perawatan dan kalibrasi yang rutin, yang ketiga tidak dapat mengukur nilai absorbensi sampel yang sangat rendah atau sangat tinggi. Pada setiap alat yang kita pakai harus dikalibrasi. Nah, dalam melakukan kalibrasi pada microplate reader ini menggunakan standar filter seperti F1, F2, dan F3, serta pengaturan panjang gelombang pada 405 nanometer digunakan untuk mengukur ketidakpastian pengukuran dari kalibrasi microplate reader. Proses kalibrasinya itu yang pertama, dipersiapkan standar filter sesuai dengan panjang gelombang. Yang kedua, penempatan standar filter pada alat. Yang ketiga, baca nilai absorbensi yang ditunjukkan oleh alat pada panjang gelombang yang sesuai dengan standar filter. Yang keempat, pembuatan garis kalibrasi dengan nilai absorbensi tersebut. Yang kelima, langkah-langkah ini diulangi pada berbagai panjang gelombang untuk memastikan keakuratan dan presisi alat dalam memberikan hasil. Troubleshooting atau permasalahan-permasalahan yang dapat terjadi pada alat microplate reader ini, yang pertama, bisa terjadi kesalahan pada kode dan terdapat peringatan. Ketika kesalahannya terdeteksi, maka pemeriksaan lebih baik dihentikan. Setelah terjadi kesalahan itu, yang terbaik membatalkan jalannya proses pemeriksaan dan memulai ulang dari awal setelah masalah teratasi. Yang kedua, bisa karena perangkat memori USB. Cara mengatasinya disarankan untuk memformat perangkat memori USB jika ekspor atau impor gagal. Disarankan untuk memori USB berformat FAT16 atau FAT32. Tidak disarankan untuk menggunakan beberapa perangkat memori USB drive yang berisi drive CD virtual. Multiscan FC tidak mendukung ruang memori tipe drive CD virtual. Yang ketiga, bisa karena kelistrikan. Cara mengatasinya ini, pastikan kabel daya yang disertakan bersama unit selalu digunakan. Apabila jenis listrik yang digunakan tidak menyediakan kabel, maka sebaiknya hanya menggunakan kabel yang sertifikasi oleh otoritas setempat. Stiker listrik hanya boleh dimasukkan ke dalam stop kontak yang dilengkapi dengan kontak ground pelindung. Jangan pernah menggunakan kabel ekstensi tanpa kabel ground pelindung. Lalu yang terakhir, kerusakan dan tekanan yang tidak normal. Jika terjadi kerusakan pada alat microplate, maka kemungkinan bahwa perlindungan instrumen ini telah terganggu. Nah, instrumen tersebut harus dinonaktifkan dan diamankan agar tidak dioperasikan secara tidak sengaja. Setelah itu, segera hubungi layanan teknis resmi untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut. Selanjutnya ada perawatan pada alat instrumen microplate reader. Yang pertama yaitu jaga instrumen bebas dari debu, yang kedua hindari mengganggu komponen sistem optik apapun termasuk penutup optik, yang ketiga bersihkan dan periksa kondisi filter dan roda filter slot posisi, yang keempat bersihkan tumpahan larutan, garam pelarut, asam atau basa solusi dari permukaan dengan segera untuk mencegah kerusakan. Yang kelima, bersihkan dengan air suling deionisasi. Yang keenam, bersihkan instrumen secara berskala. Yang ketujuh, ganti lampiran bila padam. Yang kedelapan, servis instrumen secara teratur. Yang terakhir, bagaimana sih pembacaan data hasil analisis pada alat microplate reader? Hasil pemeriksaan ini dapat disajikan dalam berbagai format, tergantung pada pengaturan protokol yang digunakan. Format-format ini mencakup data mentah yang tersaji dalam daftar dan tabel. Hasil perhitungan yang ditampilkan baik dalam bentuk daftar maupun tabel, serta visualisasi data melalui grafik seperti kurva kalibrasi atau kinetik. Setelah proses eksperimen selesai, tampilan otomatis dari data proses muncul, contohnya seperti pada gambar di samping. Dapat dilihat gambar di sampingnya. Urutan tampilan data atau hasil yang akan ditampilkan sesuai dengan daftar pada berikut.
tergantung pada perhitungan mana yang digunakan dalam protokol. Yang pertama ada kontrol kualitas pengujian. Jika gagal, hasil dari proses yang gagal akan ditandai. Yang kedua, interpretasi. Yang ketiga, hasil kuantitatif. Yang keempat, hasil yang telah dihitung sebelumnya. Yang kelima, data mentah. Dapat dilihat pada gambar di samping. Nah, sedikit penjelasan tentang microplate reader. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.